Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video ini kita akan membahas tentang cara CRUD pada kode editor. Ya, tutorial kali ini melanjutkan dari tutorial sebelumnya. Jadi silahkan bagi Anda yang belum menonton video-video sebelumnya, silahkan untuk menonton dulu agar nantinya di sini kita bisa mengikuti tutorial yang ada pada video kali ini. Oke, jadi nanti kita akan menggunakan model untuk berhubungan dengan database, karena di sini kita nanti akan CRUD ya. Jadi kita butuh model, butuh database juga. Oke, yang pertama silahkan download template admin kesayangan Anda. Di sini saya pakai ini aja ya. Oke, kita tunggu. Kita tunggu dulu. Oke, downloadan kita sudah selesai. Nah, kita buka. Kemudian kita pindahkan ke folder project kita ya. Di sini kita buat folder dulu, misalkan setelah itu kita ekstrak. Ya, nanti kita juga ini ya, template-nya saya pakai dari Bootstrap ya. Masih ekstrak, kita tunggu dulu. Oke, sudah selesai, dan kita buat itu dulu ya, tampilannya biar enak nanti ya. Kita buka dulu filenya, misalkan di sini kita pakai yang bagian table. Oke, kita edit dulu tampilannya. Oke, kita hapus dulu menu-menunya. Kemudian tabelnya terlalu banyak ya. Terus kita pakai yang ini aja ya. Seperti ini, kita kasih 12 biar full ya nanti. Nah, seperti ini. Ini apa ini? Oke. Setelah itu yang ini kita hapus saja karena kebanyakan tabel. Ya. Oh, ini ada lagi. Ya, Anda bisa berkreasi untuk membuat tampilan sesuai selera Anda ya. Oke, tampilannya cukup simpel seperti ini aja. Misalkan di sini kita CRUD tentang data mahasiswa ya.
dan ini, kemudian jurusan, tambah lagi ya 1 2 sini. Ini kita hapus saja. Ini seperti ini. Misalkan di sini misalkan namanya, dan terus di sini name-nya, di sini namanya Scanmark ya. Jadi sudah. Opsi ini untuk nantinya kita akan edit maupun delete. Oke, setelah itu, nah ini kan masih belum kita masukkan ke kode editor, masih template biasa ya, bukan edit. Oke, setelah itu kita masukkan ke kode editornya. Silahkan buka ke directory project folder Anda. Nah tadi kan di templates kan ini, nah, kita ini hapus saja, kemudian yang lain kita hapus. Tadi tabel kan ya yang kita edit, dan yang lain bisa dihapus. Nah setelah itu resource yang ada pada template ini kita pindahkan. Akan kita copy. Nah kita buat folder baru di directory project folder ya. Misalkan kita buat folder set. Nah, di sini itu kita masukkan resource yang kita copy tadi ya. Sebentar, memang agak besar ya filenya. Oke, sudah selesai. Kita pindahkan, kemudian kita buat di sini. Ini bisa kita buat di view. Kita akan buat di application view. Silahkan buat file, misalkan di sini dashboard. Saya save dulu. Nah kemudian file tables HTML yang tadi kita edit, silahkan kalian copy ke dashboard.php. Ekstensinya PHP ya. Silahkan pastekan di sini, kemudian kita save. Nah ini sudah bisa kita terus ya. Oke, kemudian di controllernya, di application controller, misalkan kita menggunakan controller home ya di sini. Nah, indeks ini kita akan memanggil dashboard pada folder view. Nah, berarti ini tadi salah ya. Kita buat lagi. Oh ya, tadi salah ya. Kita buat filenya di folder view/error. Kita pindahkan saja. Application views. Nah ini kita pindahkan saja views. Oke, benar. Ya, jadi di folder view ada dashboard.php yang
yang isinya tampilan yang tadi kita edit. Oke. Nah, di home, controller home ini kita memanggil view dashboard. Kita hapus saja. Nah, cukup seperti ini. Kemudian mari kita jalankan. Ya, masih error ya. Ya, karena memang resource-nya belum kita sesuaikan. Oke. Ya. Nah, sebelum kita menyesuaikan, kita edit dulu base URL-nya. Base URL ada di config/config.php. Sebentar. Nah, ini silahkan, ini kita masukkan URL root kita ya. Nah, di sini berarti yang ini ya, di halaman utamanya. Kita copy, masukkan sini. Nah, jadi maksudnya ini tuh base URL itu halaman awal atau situs kita, ibaratnya seperti itu. Jadi kita bisa atur di base URL dan nanti akan kita panggil di sini. Cara memanggilnya cukup mudah. Kita cukup seperti ini. Ini base URL ini kan isinya buildan.awp tutorial CI. Nanti secara otomatis ini akan mencetak apa yang sudah kita isi di base URL. Jadi seperti ini. Dan ini bisa kita masukkan. Dan sama. Artinya di sini kita menyesuaikan path atau resource CSS dari template ini ya. Oke, sudah. Kita reload. Oh, yes, oh ya, kita belum atur apa itunya ya, library-nya buat base URL. Kalian bisa buka di config, terus auto load libraries, misalkan di sini URL. Nah, oh di helper nih ya. Oh ya, di helper ya, jadi di helper kalian tambahkan URL. Oh ya, ini di sini kita hapus ini ya, sebentar kita buka. Nah, ini tutorial. Oh, kurang aset ya. Tadi kan kita copy di aset ya, aset/bootstrap. Nah, ini ditambahkan aset. Ya, udah. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah bisa memasukkan template ke dalam kode editor. Setelah itu, mari kita pecah-pecah. Kenapa? Maksudnya dipecah itu gini, antara header, footer, nanti kita akan pecah
maksudnya pecah ya, kita bedakan filenya, jangan dijadikan di dashboard ini. Kenapa? Misalkan kita punya dua tampilan, tapi pada tampilan itu ada satu atau dua komponen yang sama. Misalkan bootstrap ini tidak akan berubah ya, tampilannya seperti ini terus menerus, misalkan akan nambah, ini kan pasti ada ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita pecah file-filenya, biar nanti tujuannya misalkan kita edit satu kali jadi semuanya ikut edit. Maksudnya gimana ya, kita cukup mengubah satu kali misalkan ada perubahan, tapi kalau misalkan kita nggak pecah ya kita harus mengubahnya satu persatu, makanya lebih baik dipecah ya. Oke, pemecahan sendiri tergantung dari kalian masing-masing ya, mana yang sekiranya perlu dipecah dan mana yang sekiranya nggak perlu. Oke, kalau di sini saya akan mulai memecahnya dari sini ya. Jadi di atasnya pay contents tadi silahkan kalian cut. Kita buat view baru di folder view, misalkan namanya .php. Kemudian yang footer juga kita akan pecah, cut. Kita buat lagi file misalkan ya. Oke, kemudian save. Nah, oke, jadi kalian silahkan ikut tutorialnya saja ya kalau misalkan kalian masih bingung. Nah, ini kenapa seperti ini, karena kita belum panggil di kontrolnya view header sama footernya. Nah, jadi kita harus panggil di kontrolnya. Kan header, nah, di sebuah urutannya header, kemudian dashboard, kemudian footer. Oh, ya, jadi seperti ini. Oke, langsung saja. Nah, kemudian kita buka PHP admin kita, silahkan buka. Di sini kita akan membuat database dan tabelnya. Kita new database-nya misalkan tabel mahasiswa, dan kita buat tabelnya. Nah, ini nama database-nya yang kita misalkan tabel. Di sini kita harus buat primary key-nya, misalkan di sini ID-nya. Kita buat primary ini ID-nya ya. ID itu sebagai menunjuk bahwa itu primary key. Ya, primary. Kita buat ranking misalkan
jurusan belum. Ini kita kasih varchar. Oke, setelah itu kita save. Ya. Nah, setelah itu kita harus mengkoneksikan kode inter dengan database yang sudah kita buat. Caranya kita buka application, config, database ya. Nah, di sini ada hostname. Berarti karena kita di localhost ya kita pakai localhost. Ya. Kemudian username-nya apa? Di sini kita input passwordnya kosong, kemudian nama database-nya mahasiswa ya. Simpan. Oke. Coba kita lihat dulu apakah ada ya. Nggak ada, kita lanjut. Nah, setelah kita buat database mahasiswa dan tabel mahasiswa, kita akan membuat modelnya ya. Model ini ditujukan buat ya berhubungan dengan database ya. Kita buat modelnya di folder application /model. Kemudian kita buat file baru, misalkan mahasiswa di model ya, jangan lupa. Oke, kemudian kita buat kelasnya. Ini kita rename aja, kita rename tadi model M nya besar. Oh, nggak bisa ya. Oh, rename-nya di sini. Models. Oke, kita buat kelas namanya model mahasiswa. Oh, sebentar, kita butuh. Oh ya, tadi ini kan ya model mahasiswa. Kita hapus, kemudian kita buat PHP-nya dan kita buat kelasnya. Nah, extendnya extend.js model. Ini kita hapus sama apa? Oke. Ya. Sampai step ini kita sudah membuat model. Kemudian mari kita lanjutkan. Misalkan kita isi dulu datanya. Kita isi dulu ya. Jadi pertama kita akan menampilkan ini dulu ya, kita akan read dulu, kita akan read data dari tabel mahasiswa. Nah, untuk bagaimana query-query berjalan di coordinator atau SQL atau query SQL pada coordinator, kalian bisa membuka user guide-nya ya, di sini coordinator.com/userguide 3 dan buka, kemudian terus buka database reference. Ada banyak jenis ya untuk melakukan query ke database. Salah satunya query builder, ada helper ini. Tapi kita akan menggunakan salah satu. Nah, kita akan menggunakan query builder. Nah, di sini ada selecting data, ada updating, inserting. Nah, kalian bisa lihat tutorialnya di sini untuk gimana caranya query pada monitor bekerja. Misalkan kita akan menggunakan select ya, karena kita akan read atau membaca data pada tabel mahasiswa. Nah, caranya cukup mudah, yaitu seperti ini. Kita
copy. Nah, kita buat fungsinya dulu di sini. Misalkan get mahasiswa. Ini kita kosongi. Ini kita master. Nah, my table ini silahkan ganti tabel yang ingin kita tampilkan atau kita ambil ya, misalkan tabel mahasiswa. Oke. Ya, jadi ini untuk mengambil atau men-select data. Nah, setelah itu kita harus itu ya, mengembalikan nilai. Sebentar. Ya, untuk mengembalikan nilainya kita tinggal return query ini dari sini ya. Jadi, nah, apa yang ingin kita kembalikan? Jadi dalam CodeIgniter ini pengembalian nilainya ada banyak variasi ya. Dia bisa mengembalikan array dalam bentuk STT kelas atau objek. Dia juga bisa mengirimkan hasil dari query itu dalam bentuk array biasa. Jadi banyak ya. Kalau di sini misalkan kita coba pakai array biasa dulu ya. Jadi ini kalau array biasa. Nah, oke. Nah, setelah itu, setelah kita membuat model, kita panggil model ini di controller di rumah. Nah, caranya kita buat misalkan punya data mahasiswa. Oke, sebelum itu kita harus load dulu modelnya. Kemudian nama modelnya. Nah, setelah kita load, kita bisa manggil. Kemudian ini nama kelasnya di model, kemudian nama fungsinya get mahasiswa. Selesai ya. Kemudian ini kita kirimkan ke controller, ke view dashboard. Oh, ada yang salah. Oke, model line 77 ya. Oh, ini di core-nya ya. Ini dia function get dan number 9 ya, ada di sini. Oke ya, kita cari dulu masalahnya. Oke. Kalau kalian menemukan error seperti ini ya, kalian tinggal cari di Google ya. Atau di Yahoo ya. Kalian cari errornya apa, kita copy, kita cari masalahnya di Google atau di
Oh ya, saya lupa ya, di sini kita tambahkan dulu auto loadnya ya. Kita database nya dulu. Ya, jadi kalian harus melakukan load library database-nya dulu ya. Caranya ada di folder application config auto load libraries, tambahkan database seperti ini. Oke, sudah. Nah, artinya sudah berhasil kita buat model. Kemudian kita akan menampilkannya di view ya. Kemudian kita buka view. Nah, di sini berarti yang kita kirimkan data mahasiswa ya. Nah, di sini ini kan datanya, berarti ini kita yang akan kita tampilkan ya. Nah, dari sini nah, kemudian datanya akan data kita hapus saja value-nya di sini. Ini kita ini kita biarkan dulu. Nah, jadi baik kan, silahkan ikuti dulu ya, silahkan ikuti saja dulu. Dan cukup kalian terima seperti ini tutorialnya ya, makanya cukup ikuti saja biar kalian nantinya nggak bingung. Nah, ini kolom yang ada pada database. Nah, akan di sini kolomnya kan nama mahasiswa. Ini dulu kita coba lanjutkan. Oh, non objek ya. Oh iya, tadi kan array kan, bukan, kalau ini kan std, kalau array itu berarti ini ya. Ya, sesuai. Nah, sesuai. Kemudian name-nya. Namanya apa tadi? Ini mahasiswa. Kemudian jurusan. Oke, sesuai. Kemudian opsinya. Nah, kalian bisa bikin button di sini ya, atau link. Misalkan di sini untuk ini untuk edit, untuk delete ya. Nah, sampai saat ini kan kita sudah bisa menampilkannya. Oh, belum bisa.
sekarang kita akan membuat edit. Nah, pertama kita harus buat view-nya terlebih dahulu ya. Kita buka view di application view, kita buat misalkan PHP. Oke, isinya ini sama ya, kayak ini, copy. Oh nggak usah, ini kita buat seperti ini. Kemudian kita buat tampilan buat form editnya ya. Kita bisa buat menggunakan Bootstrap, silakan buka Bootstrap yang CSS ya, from. Nah kita pakai ini ya, jadi cukup kita copy ini. Oke. Misalkan di sini kita ubah dan kita copy. Kita ganti jurusan. Oke. Nah ini untuk halaman editnya. Kemudian kita buat dulu juga halaman add-nya ya. Kita bisa copy dari yang ini, tas ini untuk add, ini untuk edit ya. Jadi ya kan sama, hampir sama ya. Oke, kita akan mulai dengan add dulu ya. Oke, kita tambahkan di sini tombolnya di bagian dashboard. Oh salah. Oke, nanti ini kalau ditambah masuk ke halaman add. Tapi sebelum itu kita harus membuat fungsi di control home nya. Ini kita hapus, kita buat fungsi baru. Nah ini kita masukkan
coba dulu slash ya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena kita belum meload header sama footernya. Ya, jadi biar cepat. Nah, seperti ini. Terlalu lebar ya. Kalau terlalu lebar kita bisa kurang di sini. Nah, begini. Oke, ya ini di mana tempatnya seperti ini. Nah, sekarang kita sambungkan. Di bagian dashboard. Jadi di sini kalian bisa tambahkan. Nah, ini itu ini nama kelasnya, ini nama fungsinya ya. Nah, seperti ini. Oke. Ya, setelah itu kita akan buat actionnya ya. Di sini misalnya save, kemudian home controllernya. Add save ya, add save. Masuk. Oh, ini kita akan placeholdernya. Ya. Nah, kemudian karena kita ingin menyimpannya dalam database, maka kita harus mengedit modelnya juga. Kita harus membuat fungsi untuk insert ya di model. Nah, kita bisa lihat di sini cara insertnya ada di database reference. Karena kita menggunakan builder class, kita buat kegiatan insert. Nah, seperti ini insertnya. Jadi ini kita butuhkan di sini my table ini sesuatu ini ini ya data ya. Jadi datanya dikirim dari controller ke model, kemudian di model diterima, lalu dimasukkan ke tabel mahasiswa ya.
nama kolom yang ada di database, yang ada di tabel, misalkan nama mahasiswa. Ini sama dengan yang di sini ya, ini ya. Nah, kemudian kita bisa mengambil inputan. Nah, kemudian di dalam sini ada, nah ini berasal dari name-nya yang ada di sini. Jadi perlu diperhatikan bahwa yang this input post name mahasiswa ini berasal dari nama mahasiswa dari name-nya ya. Yang kalau yang ini berdasarkan database-nya, kolom tabelnya ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita load dulu. Oh, kemudian namanya di sini apa, sesuaikan. Seperti ini. Oke, kita coba dulu. Apa namanya? Oh, ada yang salah. Definite variable data. Oh, di sini ya. Ini kita. Nah, insert data. Sekarang kita cek apakah masuk atau tidak. Ya, di sini masuk ya. Nah, ada 2 record kan di sini, dan Afif. Nah, kemudian kita tambah. Ini buat balik ke halaman awal atau dashboard. Jadi misalkan namanya misalnya ya, masuk. Oke, kemudian kita akan edit. Nah, ini sudah selesai ya, berarti yang untuk editnya. Untuk editnya hampir sama juga, cuman di sini kita harus kita buat modelnya dulu ya. Nah, kita buat fungsi misalkan tapi yang untuk ya tadi kan, kalau yang ini kan untuk semua, yang ini untuk ya. Copy saja. Oke. Dan kita ini kita ubah
kalian bisa lihat di user guide-nya untuk where. Nah, bisa kalian baca-baca. Jadi sekarang kalian ikutin saja tutorial pada video ini ya. Oke ya, kita harus buat untuk edit dulu ya. Ini kita copy biar cepat. Oh, ini ID-nya ya. Ini kita buat defaultnya 0 ya. Oke, kemudian di dashboard kemudian edit. Nah, seperti ini untuk editnya sesuai buat. Jadi silahkan kalian ikuti sebentar. Nah, jadi silahkan kalian ikuti seperti ini. Oke, kita proses dulu. Kita kan butuh menampilkan data yang lama ke sini kan. Misalkan di sini nama Winda, kita kan harus tampilkan terlebih dahulu di sini. Nah, caranya seperti ini. Sebentar. Oke. Kita copy saja biar cepat. Oke, dan ini kita ganti. Ya. Nah, ini untuk where-nya. Nah, misalkan ini maksudnya where apa yang di where, berarti kan ID mahasiswa sama dengan di mahasiswa taruh di sini. Oke, kita masukkan di sini. Oke, kita coba dulu. Nah, setelah itu kita tampilkan di edit. Ini kita hapus saja. Nama mahasiswa satu dulu ya, ini juga kita copy di sini ya. Di sini berarti untuk NIM-nya tahun untuk di sini juga kita copy. Ya, kemudian kita kasih action ya. Pencet.
nanti kita masuk ke save edit. Di sini kita tambahkan sini, kita kasih di sini. Oke, oh salah, ini add ya, di bagian edit sudah ada ya. Nah, save edit. Oh, ini belum, metodenya belum kita tambah. Nah, siap, udah. Kemudian kita akan membuat modelnya terlebih dahulu di model mahasiswa. Ya, ini kita kasih where. Oke, untuk update kita bisa lihat di sini. Ini kita bisa copy. Ya, kalian bisa pakai replace atau kalau saya pakai ini ada pakai update atau pakai set juga bisa. Tapi kita pakai update aja ya, mana update ini, kita pakai ini aja. Kita copy. Di home kita copy saja, ini kita copy saja di sini dulu, kalau sampai sini sekalian copy semua. Oke, ini kita ganti data sama ya, karena ini sama ya, nama ini tulisan sama ya, sudah sama. Oke, nah ini kita ubah jadi dan kita kasih kita coba kita edit tekan di sini ya, sudah bisa ya. Sesuai.
sudah bisa. Kemudian kita akan membuat bagian delete-nya. Bagian delete-nya kita buat fungsinya. Oke, kemudian kita buat fungsi buat delete-nya di model. Ini sama, kita copy saja biar cepat. Oh ini aja. Oke, kita copy yang ini. Setelah itu kita lihat query untuk delete-nya. Oke, nah copy. Kemudian di sini sama, kita lihatnya kita copy saja, paste. Kemudian ini juga lalu kita sesuaikan. Ini juga sama ya, sudah. Oke ya, kemudian ya, berarti di sini ini kita copy, masukkan ke dalam sini, kemudian kita ubah delete. Sekarang kita lihat. Yang itu kita akan delete. Ya, hilang ya. Kita delete artinya. Kita delete lagi. Dan kita tambah. Iya, sudah. Nah, ini cukup mudah ya untuk CRUD pada konten tersendiri. Oke, ya, sekian tutorial video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.